Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi sama aku Nesyade. Gimana kabar kalian? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Oke, terima kasih untuk kalian yang udah mampir ke channel aku. Insya Allah kalian bakalan betah gitu. Amin. Bukan nama betah ya, harus betah di channel aku mah ya. Karena di sini tuh random banget isinya. Ada horor, ya. Yang kali ini aku bawain juga horor. Ada komedinya juga. Terus ada main gamesnya juga, kita main game bareng gitu kan. Aku suka main Mobile Legends. Terus reaction yang horor-horor juga, reaction yang lucu-lucu juga gitu. Doain lancar terus ya. Oke, kali ini aku dapat cerita dari temen kuliah aku dulu. Ini agak susah sih, bisa dinaikin dikit ya. Set, biar nggak terlalu nunduk. Segini lah ya. Bener nggak sih segini? Ya pas lah ya. Jadi aku dapat cerita dari teman kuliah aku dulu. Kebetulan sekarang dia udah bekerja di salah satu bank swasta di kawasan Jakarta Selatan. Nah, cerita horornya di mana? Oke, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Jadi ceritanya waktu itu posisinya Hanan baru pulang kerja dari Jakarta. Dia naik bis yang jam 5 jurusan ke Jababeka Cikarang ya. Singkat cerita, Hanan turunlah di depan Kasuari yang dulunya tuh di situ ada masjid. Tuh, dari masjid itu jadi rumah Hanan itu masih di seberang masjidnya gitu kan. Dan kalau mau masuk ke rumah Hanan itu harus masuk komplek lagi. Jadi kayak komplek di dalam gang itu, ngerti gak sih? Kayak kan kalau Jababeka itu banyak ini ya, banyak gang-gang. Nah, dalam gang itu kan ada perumahan, ada komplek kayak gitu. Dan aku juga dulu sebenarnya pernah nganterin Hanan gitu. Kamu pasti ingat ya Hanan. Karena aku sekali-kalinya nganterin kamu pulang dan aku gak mau nganterin lagi, kapok karena emang serem banget jalannya Pak. Pernah tuh malam-malam aku nganterin dia pulang gitu. Kebetulan aku dulu masih ngekos di Cikarang juga, sama di Tamsos ya, Taman Sentosa. Di sini mungkin yang nonton ada yang ngekos di Tamsos juga. Nah, aku dulu pernah ngekos di situ. Kebetulan Hanan tuh abis main dari kosan aku gitu kan. Biasa kalau main tuh rame-rame, kita ada Nur, pokoknya mah ada Dian, terus siapa Mary. Pokoknya kita berenam apa bertujuh orang gitulah, suka hebring aja kalau itu teh temen biasa. Semester 1, semester 2 awal-awal kuliah ya masih seru lah, masih ramai, suka ngumpul-ngumpul gitu kan kayak gitu. Nah, Hanan aku anterin pulang lah, cuman aku posisinya sendirian juga tuh nganterin Hanan. Pokoknya nama kalau masuk ke rumah Hanan tuh masuk nih ya, masuk gang, ngelewatin beberapa gang, masuk lagi ke gang kompleknya dia gitu kan. Masuk lagi ke gang kompleknya dia. Terus memang rumah nomor 1, nomor 2 itu masih ada orangnya lah gitu ya. Cuman nggak tahu kenapa hawa di kompleknya dia tuh, perumahan dia tuh kayak ini loh, maksudnya tuh kayak malam-malam gitu kan ya. Kayak agak sedikit horor juga sih buat aku gitu. Nah, jadi sebelum ke rumah Hanan itu ngelewatin 2 rumah kosong dan jaraknya itu nggak terlalu deket ya gitu kan. Si jaraknya itu karena posisi rumahnya itu nggak dempetan, jadi kayak agak ada jarak dari satu rumah ke rumah yang lainnya, agak jauh-jauhan gitu. Jadi kalau mau ke rumah Hanan harus ngelewatin 4 rumah kosong itu guys gitu. Dan aku kondisi nganterinnya itu malam-malam, lagi nganterin dia pulang gitu. Ya udahlah, nganterin pulang, aku buru-buru balik lagi dan gak nengok kanan kiri, udah balik aja gitu. Itu pertama kali aku nganterin dia pulang dan sampai sekarang belum pernah nganterin lagi. Makasih. Oke, lanjut. Jadi Hanan masuk tuh, Hanan nyebrang kan dari depan Kasuari, terus masuklah ke gang rumah dia. Posisi di luar komplek itu masih ada banyak tukang jualan, tukang laundry, sama ada Alfa yang masih buka. Istilahnya masih rame lah ya gitu. Karena masih sekitar jam 9-an atau setengah 10 malam kata Hanan teh. Kemudian Hanan tuh masuk ya ke gang rumah dia. Nah, rumah Hanan itu kira-kira rumah ke-6 dari rumah depan gerbang. Nah, nomor 4 dan 5 inilah yang rumah kosong. Di depan rumah nomor 4, 5 juga kan kosong juga tuh, sama. Pokoknya ada 4 rumah kosong depan-depanan lah ya gitu. Oke, lanjut. Ini Hanan nama asli ya, karena kata dia nggak apa-apa lah, nggak usah disensor katanya gitu. Dari awal masuk komplek, feeling Hanan emang udah nggak enak, kata dia teh gitu cenah. Kayak berasa ada yang ngeliatin gitu. Padahal posisinya di situ lagi nggak ada siapa-siapa. Jadi
Dia tuh berasa ada yang ngeliatin, padahal di situ nggak ada orang gitu, nggak ada siapa-siapa, cuman dia sendiri yang baru pulang. Jalan lagi lah dia, makin masuk ke dalam gang, makin masuk Hanan tuh makin parno karena di depan sebelum rumah dia itu kan memang ada 4 rumah kosong nih yang kata aku tadi. Jadi makin masuk tuh kayak dia makin ngerasa parno, makin ngerasa takut gitu kan. Ya, kondisi rumah kosongnya aku jelasin lagi ya, takut tadi di awal mungkin masih agak bingung gitu. Rumah Hanan ini sampingnya sebelum rumah Hanan ini 2 kosong. Jadi rumah Hanan itu kan nomor 6, otomatis nomor 4 dan nomor 5-nya itu kosong. Nah di depan rumah yang kosong itu 2-nya juga sama-sama kosong. Oke lanjut, ceritanya Hanan lewatin tuh rumah kosong yang pertama atau rumah kosong nomor 4. Wow, kamu sih ngasih bahasa jadi akunya nggak fokus. Lanjut, awalnya biasa aja, cuman agak merinding gitu. Nah tiba-tiba pas di antara rumah nomor 4 dan nomor 5, Hanan tuh kayak nyium bau amis gitu, kayak nyium bau got apa bau air kotor gitu kata Hanan. Nah di sini setelah Hanan nyium bau yang astagfirullahaladzim, motornya ngagetin. Nah setelah nyium bau yang amis tadi, jalannya Hanan itu agak dicepetin gitu, biar apa, biar cepet nyampe rumah. Jadi karena dia udah ngerasa kayak aduh kayak merinding disco gitu ya, jadi dia jalannya agak dicepetin tuh. Makin deket kan dari rumah nomor 4 tuh ke rumah nomor 5, kok baunya makin amis kata dia teh, kayak baunya makin nyengat gitu. Pas kebetulan Hanan lewat di depan rumah yang nomor 5 gitu, itu nggak sengaja dia bilang ngeliat, jadi selewat doang nggak sengaja dia ngeliat kayak ada pocica tinggi gede katanya gitu kan. Nah dalam hati Hanan tuh dia kayak kepo, gue tuh pengen lihat itu tuh beneran pocica apa bukan gitu kan, tapi takut gitu, tapi gue pengen lihat gitu, gimana ayo. Ya udahlah ya, Hanan beraniin tuh buat lihat gitu kan, buat mastiin itu tuh beneran pocica yang tinggi gede teh atau apa gitu kan. Nengoklah dia ke sebelah kanan buat pastiin itu teh beneran pocica atau bukan. Kalau ada berarti pocica beneran, kalau hilang berarti tadi cuman halusinasinya dia doang. Jadi kayak gitu. Ya udah nengoklah dia. Pas dia nengok, kata Hanan ya, yang dia lihat itu emang beneran pocica Pak, tinggi gede. Terus dia agak lumayan lama tuh ngelihatnya katanya. Kakinya ngambang, nggak napak gitu. Langsung karena dia kayak shock gitu kan ya ngelihat pocica tinggi gede gitu. Ih serem banget katanya, sambil ngeliatin dia juga sambil ngeliatin Hanan. Ih serem banget Hanan langsung ngibrit lari nyampe ke rumah katanya gitu kan, karena posisinya kan itu emang udah deket rumah dia nih, rumah nomor 5 tuh rumah Hanan kan nomor 6 tuh, jadi langsung ngibrit aja dia, langsung lari takut katanya gitu kan. Ya jangan kan lu Han, gue juga takut. Dan kata Hanan kalau misalkan dia inget cerita ini teh masih suka kayak takut gitu, kayak parno sendiri katanya. Jadi kalau misalkan dia pulang kerja malam-malam nih ya, dia udah nggak berani tuh lewat itu sendirian, pasti dia minta bapaknya jemput sampai depan katanya gitu kan. Kayak udah turun dari bus nih, bapaknya suruh nungguin tuh depan gang biar ngelewatin rumahnya itu nggak sendirian jalan kakinya kayak gitu. Tapi kalau siang katanya masih berani, cuman kalau malam memang udahlah, ampun kata dia, gue kapok, gak mau berani gak berani lagi sendirian jalan lewat situ kalau pulang kerja. Oke, itu dia tadi cerita dari temen aku Hanan. Dia berani banget namanya, katanya nggak usah disensor, nggak apa-apa. Kalau mau tahu juga ini ada Instagramnya, janganlah. Nah buat kalian yang suka sama cerita horor aku kali ini, jangan lupa klik tombol like-nya. Terus boleh komen juga di bawah kalau misalkan kalian pernah ngalamin hal yang sama, atau kalian juga punya cerita yang lebih horor atau cerita yang lebih seru dari ini. Boleh kirim langsung ya, bisa ke Instagram aku di sini DM, atau bisa ke email aku di sini. Ini Instagram, ini email aku. Oke, jangan lupa nanti kita bisa share lagi di video aku yang selanjutnya. Terus kalau misalkan namanya nggak mau disebutin gak apa-apa, nanti kita samarin, bisa jadi Bunga, jadi apa Agus gitu kan. Pokoknya yang belum subscribe jangan lupa subscribe aku. Oke, mungkin hanya itu saja. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.
Jangan lupa ya silaturahmi ke Instagram aku ini.